Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah pengajian yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan di malam hari ini Allah telah memberikan rahmat kepada kita untuk bisa hadir di majelis taklim, mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan poin yang kelima dari kitab yang kita sepakati kita kaji, yaitu Mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahabatil amal saleh, yaitu mengetahui warisan Nabi dalam rangka untuk mencari pahala dari amal-amal soleh, atau di dalam terjemahannya panduan fadilah amal berdasarkan dalil yang sahih. Pada jamaah di malam hari ini kita masuk pada poin yang ke-15, pahala duduk di masjid menunggu sholat. Pahala duduk di masjid menunggu sholat. Sholat telah ditunaikan seperti maghrib seperti ini, panjenengan menunggu sholat isya. Betul-betul sangat besar dan sangat banyak pahalanya. Apalagi panjenengan menunggu dalam kondisi telah berilmu, jadi ini asmirus. Niatipun kalian menunggu sholat, terus niatipun duduk di majelis ilmu. Ini tentunya lebih besar lagi pahalanya. Pahala kita duduk di masjid untuk mengadakan khilaful zikri atau majelis ilmu, ini pahala tersendiri, yang memiliki keutamaan tersendiri. Mujtama'akum fi baitin min buyutillah
di dalam masyarakat berkumpul di suatu masjid, di suatu rumah di antara rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengannya. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian tadarus, saling memahami maknanya, isinya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihim sakinah, pasti akan turun kepada mereka ketenangan hati. Satu. Dua, wa khasyiyatuhum rahmah, pasti mereka diliputi rahmatnya Allah. Diliputi, tidak cuma diberi, diliputi, selimuti rahmat. Jadi dalam majelis ilmu itu banyak turun rahmat. Sama dikatakan diliputi. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, dikerumuni para malaikat, dihubung dengan malaikat. Makhluk-makhluk yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerumuni orang-orang yang duduk di majelis tadi, tapi tidak kelihatan. Dan malaikat turun bersama turunnya rahmat. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indahu, Allah akan menyanjung-nyanjung, Allah akan memamerkan, membangga-banggakan orang yang duduk di majelis ilmu dalam masjid, akan dipamer-pamerkan, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat yang berada di langit. Ini Masya Allah. Ini duduknya orang thalabul ilmi tanpa menunggu sholat pun sudah memiliki keutamaan yang sangat besar. Apalagi mereka duduk di masjid, duduknya dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu plus sambil menunggu sholat berikutnya, ya. Maka tentunya ini merupakan pahala yang berlipat ganda. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah, mari kita buka bukunya. Yang belum mendapatkan buku silakan hubungi panitia, terus akan disediakan. Yang belum mendapatkan buku, yang sudah mendapatkan tolong dibawa. Yang sudah mendapatkan nggak dibawa jangan ambil lagi, karena membantir ya, numpuk gitu ya. Dalam poin yang ke-15 ini, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, Fadilatul Syekh Ubaid As-Sindi menukil ayat dan hadis. Satu ayat dan dua hadis. Meskipun hadis lain juga masih banyak. Kalau kita buka di kitab-kitab lain seperti Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah beliau menukil surat Ali Imran ayat yang ke-200, ayat terakhir, yang terjemahnya seperti yang panjenengan baca itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Maknanya adalah isbiru ala dinikum allati irtadallahu lakum wa Islam. Sabarlah kamu berada di atas agamamu, itu Islam,
agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar artinya apa para jamaah? Fala tada'uhu, kamu jangan meninggalkan agamamu. Lisarra wal dharra, ketika kamu dalam kondisi nyaman, enak, longgar, nikmat, ataupun dalam kondisi kamu sedang menerima musibah, kesempitan, wala syiddatin wala rakha, sama maknanya. Hatta tamutu muslimin, hingga kalian itu meninggal dalam kondisi Islam. Ini maksudnya perintah isbiru, sabarlah kalian. Artinya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tadi, saya mikirkan artinya Allah memerintahkan kepada kita selaku orang-orang yang mengaku beriman an yasbiru ala dinihim, agar orang-orang yang beriman itu bersabar, bertahan di atas agama Islam. Sebagai contoh saat ini adalah seperti saudara kita di Palestina, ya. Mereka digempur, mereka dibom, dibunuh, anaknya meninggal, istrinya meninggal, suami meninggal, tetap kokoh di atas Islam. Artinya tidak murtad. Baik dalam kondisi kita sukses, dunia kita, Islam harus kita pegang. Dalam kondisi naik derajat pangkat kita, Islam harus kita pegang. Dalam kondisi rezeki lancar, rezeki sempit, ya, seperti pembahasan yang kemarin-kemarin, ya. Orang-orang yang tidak tertipu, terlenakan oleh dagangannya, jual belinya, meskipun laris atau enggak laris, tetap mereka berangkat ke masjid, gitu. Sama ketika dunia kita maju, rezeki lancar, ya, maka jangan seperti orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Jangan seperti orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah, mereka memegang Islam tetapi ala harfin, hanya kulitnya saja, ala syakin, mereka di atas keraguan-raguan antara yakin dan tidak terhadap Islam dan akhirat. Fa in asabahu khairun ma'anna bih, ketika orang itu mendapatkan kebaikan dalam Islam, ya, dia masuk Islam, dia beribadah, rezekinya lancar, ya, dia masuk Islam, kemudian dia rezekinya luas, usahanya sukses, maka dia ketika seperti itu anteng dan nyaman di dalam Islam. Tetapi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, ketika diuji oleh Allah berupa apa? Fitnah, musibah, rezekinya nggak lancar, dia mungkin sakit. Nah, untuk bilang mendalik, dia inqalaba ala wajhihi, ay balik ke belakang, akan mundur, irtada, murtad. Ya. Dia sebutkan kepada Islam, apa itu Islam? Aku saksui dengan Islam ini wajib mudah-mudah. Ada yang misalkan di masjid, dagang kuyunan lancar-lancar, apa sisa, ngomong, gitu ya? Disitulah setan bermain, membisikkan.
ada tawaran dari luar, keluar aja dari Islam, sini enak ini. Itu lihat orang itu rezekinya lancar, lihat orang itu sekarang sukses, kenapa masuk Islam? Tapi Allah katakan apa? Khasirat dunia wal akhirah. Orang itu rugi dunia, rugi akhirat. Ya. Ini sabar ketika memegang agama. Sampai kapan? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Al-Imran 102. Kamu jangan sekali-kali mati kecuali kamu di atas Islam. Kamu kondisi muslimun. Ai istislamunillah, untuk berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tidak dalam kondisi alhamdulillah dari murtad. Ini kalimat pertama, perintah untuk bersabar. Kemudian kalimat yang kedua, wasabiru. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Itu maknanya adalah wasabiru ayusabiru al-a'da. Kuatkanlah hatimu, kesabaranmu ketika menghadapi musuh-musuh kalian. Itu di antara maknanya. Alladziina yaktumuna dinahum, yang mana mereka itu apa? Menghalang-halangi agama kami, merintangi agama kami, menutup-nutupi kebenaran Islam. Kalian bersabar, berdakwah, bersabar menyebarkan agama Islam. Baru kemudian yang terakhir adalah warabitu. Di sini apa hubungannya dengan ayat ini, dengan judul pahala duduk di masjid menunggu sholat? Hubungannya terletak pada kalimat warabitu, ya. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Jadi apa hubungannya dengan kita duduk di masjid? Ternyata para jamaah, di antara makna al-ibad, selain menjaga perbatasan agar musuh tidak masuk ke negeri kita, selalu mengintai kedatangan musuh, sehingga nanti dikabarkan kepada kaum muslimin, musuh datang. Itu diantara suatu makna, dan itu termasuk pahala yang besar. Seperti juga yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir mengenai surat Ali Imran ayat yang ke-200 ini, tentang keutamaan ini, makna asalnya, awalnya, yaitu apa? Ar-riba, menjaga perbatasan. Itu pahalanya sangat besar. Di antara hadis yang beliau nukil yang pertama, yaitu hadis rawi al-Imam Al-Bukhari, al-Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ini ribatu yaumin, menjaga perbatasan sehari saja. Misalnya kita sebagai anggota kaum muslimin, terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir, terus kita dapat giliran menjaga perbatasan. Maka tugas Anda, kalau misalnya kita di sini menjaga perbatasan negara termasuk, ya, maka para tentara, para aparat yang bertugas di dalam perbatasan ini kalau betul-betul tahu diniatkan seperti itu, ya, maka pahalanya besar. Karena memang
Apalagi negeri kita ini dikatakan surganya dunia. Negeri kita ini menjadi keroyokan atau keruyuan karena sumber alamnya yang sangat banyak, kekayaannya sangat banyak, melimpah. Emas ada, aspal ada, ya, apalagi nikel ada, minyak ada, minyak hijau juga ada, komplit. Maka sejak zaman dahulu kala tempat kita menjadi jajahan orang-orang luar. Maka termasuk keutamaan menjaga perbatasan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga perbatasan sehari saja itu pahalanya fisabilillah, diniatkan fisabilillah, itu ikhlas karena Allah. Ya. Dikatakan fisabilillah apabila amal itu niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah. Seperti kalimat puasa fisabilillah, man shoma yauman fisabilillah. Barang siapa yang puasa baru dapat sehari tapi syaratnya fisabilillah. Ya. Artinya puasa itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan dilaksanakan ikhlas hanya karena Allah. Apa pahalanya? Menjaga perbatasan tadi. Khairun minad dunya, lebih baik daripada mendapatkan dunia seisinya dan apapun yang ada di atas muka bumi. Masya Allah. Itu kebaikannya. Tetapi Allah belum memperlihatkan keutamaan. Hadis yang kedua, hadis rawahu al-Imam Muslim. Yang bersumber dari sahabat Salman Al-Farisi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ribatu yaumin wa lailatin, menjaga perbatasan sehari semalam khairun, lebih baik min siyami syahrin wa qiyami, menjaga perbatasan fisabilillah sehari semalam, kata Rasul Muhammad SAW, itu lebih baik dibandingkan orang puasa selama 1 bulan dan sholat malam selama 1 bulan. Masya Allah. Apalagi orang yang menjaga perbatasan itu masih sempat sholat malam, ya, coba bayangkan. Masih sempat puasa, berarti pahala yang berlipat-lipat. Wa in mata jara alaihi, seandainya dia meninggal dunia sebagaimana kondisinya itu menjaga perbatasan, allati kana ya'maluhu, dia meninggal dunia dalam kondisi menjaga perbatasan itu, ujriya alaihi rizqu, dia akan dialirkan rezekinya walaupun sudah meninggal. Nanti rezeki di mana? Di alam kubur. Ya. Mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga untuk keluarganya. Wa aminal fattan, dia selamat dari berbagai macam fitnah. Ya. Masya Allah. Ini termasuk keutamaan menjaga perbatasan. Ini termasuk di antara makna warabitu, kata Allah, tetaplah siap siaga di perbatasan. Makna yang kedua para jamaah, kenapa Fadilatul Syekh menukil ayat ini? Ternyata di antara makna al-ribat, yaitu menunggu sholat setelah sholat selesai.
seperti yang tercantum dalam hadis rawahu al-Imam Muslim dan At-Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bima yanqullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai para sahabatku, maukah kalian aku kabarkan? Gelem ora aku tak kabari? Sahabat itu sering, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, semangatnya mereka ketika Kanjeng Nabi memberikan kabar sesuatu yang akan menyelamatkan mereka, apalagi mengampuni dosa mereka. Gelem mau tak kabari? Kalawan perkara sing bakal siji busek dosa-dosamu, loro ngangkat derajatmu. Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, purun Rasulullah, nggih Rasulullah. Siji, isbahul wudu alal makari, sempurnakan wudumu meskipun dalam kondisi berat, kondisi sulit. Contoh, pas musim dingin berdidih, kita megang air mancus, rasanya apa? Selama kita tidak sakit, kita disuruh bersabar untuk tetap berwudu dengan air tersebut. Itu keutamaan sangat besar. Itu akan menggugurkan dosa, itu akan mengangkat derajat kita. Ya. Kondisi dingin, tapi panjenengan sehat. Kalau sakit ya jangan dipaksa. Kalau sakit dipaksa, tambah sakit ya tayamum saja. Ketika panjenengan sehat, kondisi berat, dingin misalnya, anyep, dejet. Kalau orang memegang air itu rasanya pindang-pinding, tapi Anda paksa tetap berwudu, apalagi mandi besar, ya toh? Ini. Maka itu merupakan sebab satu penggugur dosa, kedua pengangkat derajat. Yang kedua, bagasratul khutha ilal masajid. Engkau banyak melangkah menuju masjid. Hadis ini sudah kita baca kemarin-kemarin. Yang ketiga, wantidhar sholah ba'da sholah. Engkau menunggu sholat setelah sholat selesai. Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Sampai 3 kali. Itulah yang dikatakan ar-ribat. Itulah yang dikatakan ar-ribat. Itulah yang dikatakan ar-ribat. Ini seperti juga penjelasan para sahabat seperti Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya seperti Sahal bin Hunayf, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi dan yang lainnya yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa wa amal murabatah, adapun yang dimaksud dengan ribat dalam ayat ini adalah hiya al-mudawamatu fi makanil ibadah was-sabat, dia tetap ajib di tempat peribadatan. Wakila intidhar sholat ba'da sholat, ada yang mengatakan menunggu sholat setelah sholat selesai. Qala Ibnu Abbas wa Sahal bin Hunayf wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi wa ghairuhum. Pendapat ini diutarakan oleh sahabat Ibnu Abbas, Sahal bin Hunayf, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi dan yang lainnya. Inilah mengapa Fadilatul Syekh Ubaid Al-Sindi menukil ayat ini, karena memang ini berkaitan dengan judul pahala duduk di masjid menunggu sholat, termasuk bagian dari riba. Ya. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, bila menukil beberapa hadis
Yang pertama, hadis yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat dalam hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu. Salah seorang di antara kalian akan tetap dikatakan senantiasa dalam kondisi sholat walaupun tidak sholat. Ya. Selama madamati sholat itu tahbisu, selama sholat itu menahannya. Artinya apa? Dia menahan diri, tinggal diam di musola, di tempat sholat, yang menyebabkan dia tertahan adalah karena sholat berikutnya. Sholat yang ditunggu itu yang menyebabkan dia kenapa nggak pulang ke rumah. Jadi habis sholat maghrib kayak gini, boten kondur. Ya. Habis sholat subuh, boten kondur. Siap, nak subuh. Nak subuh ini saya ngangel. Dan persubuhan dengan bulan suwe Pak, kecuali jenengan etika. Maka yang saya gunakan sebagai contoh ya, pada maghrib itu yang paling singkat, antara maghrib sampai isya paling 1 jam kurang lebih. Apalagi kalau panjenengan ditunggu sambil taklim, udah gak kerosok. Dapat niat gajah tadi. Kalau Anda mengkhususkan habis sholat duhur menunggu sholat asar, nggak masalah. Sambil baca Al-Quran, sambil murojaah, sambil menghafal. Atau habis asar sampai maghrib, sambil zikir petang, terus membaca Al-Quran dan yang lainnya, sambil menunggu sholat maghrib. Itu contoh. Karena dia adalah orang yang sudah longgar. Kenapa? Karena sudah pensiun. Ya, pensiun. Nah, swasta misalnya sudah sukses dipegang anak-anaknya, ya toh? Diteruskan anak-anaknya, orang tua tinggal nyadong. Kan yang minta orang tua. Ya. Maka sang anak tinggal kirim keuntungan riba. Ya. Sehingga orang tua tinggal konsentrasi ibadah. Kalau ada yang seperti itu, ya. Termasuk mungkin jenengan pensiunan, tinggal menerima pensiunan, ya. Satu mikir ibadah sambil nunggu masa tua, ya, menghabiskan masa tua. Itu kalimat orang-orang pensiunan sambil menghabiskan masa tua. Ada yang cuma mancing saja. Kita ada yang cuma gue, tok esok gue, malah masuk pensiunan bos ini gimana? Senin cak balik gue, Selasa mancing, Rebu, lupa mulai, renang, pokoknya jangan seperti itu. Itu boleh, cuma pokoknya apa? Umur kita masa habis pensiun itu sudah lewat batas limit yang Allah berikan kepada kita 60 tahun. Ya. Karena apa? Karena ketika orang sudah umur 60 tahun, sudah tidak ada alasan lagi untuk mengulur-ulur waktu tobat. Kan itu. Seperti dalam hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dzallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta 60 sana. Allah tidak akan menerima alasan wong sing nyawane diundurke ngantek 60 tahun kok durung tobat.
belum berpikir tentang akhirat. Masih kenceng mikirnya dunia, tapi kurang mikirnya akhirat. Akidahnya belum tertata baik, belum memperbaiki akidah. Padahal itu sama. Ibadahnya juga belum bagus, masih di nomor sekian kan. Padahal umur sudah 60 tahun lebih. Kalau seandainya orang itu belum tobat ketika umur segitu, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah nggak akan menerima udurnya orang yang sudah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun kok belum sadar, belum tobat. Sekarang mau tobat umur berapa? Walaupun memang masih ada 1-2 orang yang sampai umur 70 diberi tobat. Itu kan 1001. Ini. Maka ketika penduduk neraka berteriak-teriak di neraka, jerit-jerit, bengok-bengok, pengen metu, pengen keluar dari neraka, seperti yang tercantum dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di neraka, mereka menjerit di neraka. Apa yang diucapkan? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, akhrijna, ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari neraka ini ya Allah. Kenapa? Karena neraka tidak ada kenikmatan. Neraka tidak ada kenikmatan. Adanya hanya siksa, kesengsaraan, tidak ada nikmat sama sekali. Maka mereka ingin keluar dari neraka tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah menjawab, bukankah dulu ketika kamu di dunia sudah saya panjangkan umurmu? Awalam nu'ammirkum, bukankah dulu ketika kamu di dunia sudah saya panjangkan umurmu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, sehingga orang yang mau berpikir akan bisa berpikir sepanjang waktu itu. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhiru, sang pemberi peringatan. Di antara tafsirnya adalah asyaibah, uban, uan. Sampai kamu beruban, itu peringatan. Ini sedikit berkaitan dengan menunggu waktu sholat. Artinya memang ini jarang. Kalau kita lihat di masjid-masjid jarang ada yang menunggu seperti itu. Kecuali memang orang-orang yang longgar betul. Tetapi di sini Allah menyediakan pahala yang sangat besar. Dan yang banyak kita bisa melaksanakan atau memungkinkan adalah seperti ini. Habis maghrib menunggu sampai isya kita adakan taklim. Ini masya Allah ada niatkan dan keutamaan ganda. Maka inilah secara wakil yaitu keutamaan taklim habis maghrib. Ya. Secara wakil. Artinya wakil ini secara kenyataan kemampuan dan kelonggaran masyarakat itu kalau habis maghrib rata-rata longgar. Kalau habis isya rata-rata kan? Jago, kumpulan, kegiatan lain. Semua juga ada, tetap ada taklim. Habis isya juga ada. Habis ini nanti juga saya ngisi taklim habis isya. Ya, masing-masing punya kesepakatan sendiri-sendiri. Ya. Yang intinya taklim itu semuanya adalah baik. Cuma kalau kita lihat dari sekian banyak kelonggaran dan kemudian juga keutamaan, habis maghrib ini bisa terkumpul banyak keutamaan. Waktunya juga nggak terlalu lama.
Kemudian Bapak Ibu para jamaah, ketika orang itu menunggu di masjid, tidak pulang, wal malaikatu taqulu, dan para malaikat berkata, berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia ya Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia ya Allah. Coba Bapak Ibu para jamaah, kita nggak merasa, tetapi didoakan malaikat. Satu, dimintakan ampun oleh malaikat supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, dimintakan malaikat kepada Allah akan rahmat. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Masya Allah, betapa senangnya. Engkang nyuwun niku malaikat, sing ndonga niku malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, kira-kira dikabulkan mboten? Insyaallah. Kemudian malam yakum min musallahu aw yuhdis, selama ketika menunggu itu dia tidak pergi dari musola tersebut sampai atau selama dia belum berhadas. Maka ini pentingnya juga menjaga kesucian, menjaga wudu, itu keutamaan besar. Artinya ya ketika orang itu sampai berhadas kentut misalnya, yaitu batasannya, tapi nanti itu butuh lagi, bisa kembali lagi. Cuma di sini ketika orang bisa bertahan sampai nanti isya kok tidak kentut, ya, ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Hadis yang kedua, wa fi riwayat Muslimin, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, la yazalul abdu fi sholatin, seorang hamba akan terus dikatakan, senantiasa dikatakan di dalam sholat, ya, mendapatkan pahala sholat, maka nafi musolahu, selama dia diem di musolanya. Musola itu tempat sholat, masjid besar atau kecil namanya musola, ya. Musola itu kalau bahasa Arab isim apa namanya? Ayo baca bahasa Arab. Musallin, musallan apa ini? Musola isim maf'ul. Ayo isim makan. Isim makan. Selama dia masih di musola tempat sholatnya, apa tujuannya? Yang tadhiru sholata, dia menunggu sholat berikutnya. Wal malaikatu taqul, malaikat akan berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, hatta yansarifa aw yuhdis, sampai dia pergi, ya, sampai dia pergi atau sampai dia berhadas. Kila, ada yang bertanya, ma yuhdisu, apa yang dimaksud dengan berhadas itu? Qala, Nabi menjawab, yang su au yang ritu, artinya apa? Dia ngentut, entah terdengar suaranya maps, ya, atau bunyi dun, ya, itu suara. Dia kentut, entah kentutnya bersuara atau tidak, dengar dia sendiri, atau makdud, nah itu batasannya. Oleh karena itu, ini sekali lagi keutamaan, yaitu menjaga kesucian. Tetapi kalau mau sholat, ya, ketika terasa kentut, ya jangan diambil. Pertama ini madorot di perut, yang kedua hukumnya makruh. Ketika orang itu sholat menahan kentut, ya, hukumnya makruh. Bapak Ibu para jamaah, sesungguhnya Ustaz tak bacakan faedah-faedahnya karena waktu sudah masuk, Pak. Bisa? Boleh. Sudah?
laki. Oh ya, 2 menit lagi. Saya akan bacakan beberapa faedah dari hadis tersebut agar lebih sempurna, dan di samping kita bisa memahami juga kita membawa faedah yang dapat kita amalkan. Yang pertama, faedah yang pertama, al-malaikatu tad'u wa tastaghfiru li ahli iman. Para malaikat berdoa dan memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi para malaikat berdoa dan memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, al-malaikatu yatlubuna ala dhunubi bani Adam. Al-malaikatu yattali'una ala dhunubi bani Adam. Para malaikat mengetahui dosa-dosa anak Adam. Para malaikat mengetahui dosa-dosa anak Adam. Ya. Nah, bagi malaikat mencatat amal kan itu, sehingga mereka memintakan ampun kepada Allah untuk Bani Adam, terutama para penuntut ilmu dan juga orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang memang ada keistimewaan. Di situ malaikat mendoakan, mintakan ampun, seperti menunggu sholat. 3, fadlul masajid wa annaha khairul baqa. Keutamaan masjid-masjid, bahwa masjid itu sebaik-baik tempat. Masjid itu sebaik-baik tempat. Masih 2 lagi sekalian. Ulangi lagi keutamaan masjid-masjid, bahwa masjid-masjid itu sebaik-baik tempat di muka bumi. Yang keempat, fadlu intidhari sholat. Keutamaan menunggu sholat. Berikutnya, setelah sholat yang awal selesai, keutamaan menunggu sholat berikutnya setelah sholat yang awal selesai. Monggo sempatipun datang, monggo subuh tekan duhur kisah, berduhur tekan asar kisah itu. Kalau begitu terakhir, yustahabbu lil muntadhiri fil masjid an yabqa ala wudu'in. Dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang menunggu sholat di masjid. Dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang menunggu sholat di masjid untuk tetap menjaga wudu. Untuk tetap menjaga wudu. Demikian Bapak Ibu, kajian yang dapat saya sampaikan di malam hari ini, dan faedah-faedah dari hadis maupun ayat yang kita baca tadi, semoga menambah ilmu buat kita semuanya dan menyemangati kita untuk mencintai masjid, semangat untuk memakmurkan masjid, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk di antara golongan hamba-hamba Allah yang betul-betul mencintai masjid, dan nanti berharap semoga di akhirat nanti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi
wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.